Ini saya buat sebuah konten yang saya beri judul roastingan kelas menengah. Karena yang mau saya roasting adalah Gus Jazuli. Saya tidak meragukan kalau beliau itu belajar banyak ilmu, jadi bukan orang yang bodoh. Tetapi saya akan merosting berkaitan dengan statementnya Gus Jazuli ini, bahwasanya ketua PBNU itu bahasanya itu mengatakan anjing ya, kepada pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Jadi ini adalah efek dari Gus Jazuli mungkin lupa bahwa dalam balaghah itu ada perbedaan krusial antara tasbih mufrad dengan tasbih tamtsil. Itu ya, dua kata itu adalah materi utama roastingan ini. Jadi saya ulangi, Gus Jazuli mungkin lupa bahwa berbeda sekali antara tasbih tamtsil dan tasbih mufrad. Kronologisnya kan ketika ketua PBNU itu diajak berdebat atau mungkin ditantang atau dikomentari berbagai macam di berbagai konten, tetapi diam saja. Lalu beliau itu memberikan jawaban ya. Walaupun redaksinya sedikit berbeda tetapi maknanya sama persis ya. Kul ma syi'ta fi masabbati fasukuti anil laimi jawabun. Ini bebaslah kamu mau ngomong apa, mencela-cela saya gitu ya. Dan kediaman saya dan diamnya saya terhadap orang-orang yang mencela-cela saya itu adalah jawaban baginya. Jadi memilih untuk diam menjawab, artinya memilih untuk menjawab dengan diam ya. Kemudian lastu adimal jawabi, itu bukan berarti saya tidak bisa menjawab. Saya ini bukan tidak punya jawaban. Walakin ma min asadin, tetapi ingat, tidak ada seekor singa pun yaruddu ala hadisil kilab, yang buang-buang waktu menjawab gonggongan anjing. Ini oleh Gus Jazuli dipartisi seolah-olah Gus Fahrul itu sebagai singanya, lalu yang mengkritik sebagai anjingnya. Singa diam ketika anjing menggonggong, Gus Fahrul tidak menjawab ketika yang mengkritik ini terus ngomong. Nah, kira-kira begitu. Jadi dipecah-pecah. Oh, berarti Gus Fahrul itu sebagai singanya. Terus yang mengkritik dari pemuja tesis ini sebagai anjingnya. Itu salah faham fatal. Dan itu merusak konstruksi keilmuan. Bahkan nanti bisa ditembakkan kepada ucapan-ucapan ulama. Ada satu clue sederhana, nanti saya bedah secara tulisannya. Nabi Muhammad SAW itu pernah menyabdakan bahwa orang yang memberikan sebuah pemberian lalu diambilnya kembali, diminta kembali, itu seperti anjing yang muntah lalu menjilat muntahannya kembali, memakan muntahannya kembali. Coba dipikir dengan logika sederhana saja. Kalau memakai pola pikir seperti Gus Jazuli ini, yaitu dipecah-pecah, berarti yang memberi itu disamakan dengan anjing. Kemudian ketika dia memberikan sesuatu, maka anjing itu muntah. Ketika dia ngambil lagi pemberiannya itu, maka anjing itu menarik lagi, menjilat atau menelan lagi muntahannya. Wah, rusak Pak. Rusak dunia persilatan kalau begitu memahaminya. Itu adalah karena konslet dalam memahami mana tasbih tamsil, mana tasbih mufrad. Nah, sekarang saya akan buat semacam ilustrasi tulisan ya, biar kita bisa memahami. Semoga ya. Ya mungkin kalau tidak bisa difahami, mungkin saya ngomongnya belepotan atau apa gitu ya. Sekarang perhatikan, ini saya kasih tulisan yang paling mudah difahami. Ada tasbih mufrad, yaitu menyamakan dua materi karena ada kesamaan sifat. Jadi kesamaannya itu satu poin saja, yaitu bisa sifatnya atau mungkin bentuknya ya. Sifat itu kan umum ya. Misalnya contohnya begini, Maman seperti harimau. Apa yang mau kita bidik? Ya, Maman ini kan disebut musyabbah kan, yang disamakan. Harimau yang dijadikan objek perumpamannya atau persamaannya. Maman seperti harimau itu kan dua hal, Maman dan harimau. Itu kesamaannya dalam hal apa? Itu namanya wajhus syibhi. Bentuk kesamaannya apa? Pemberani. Sudah, satu sifat saja. Maman seperti harimau dalam rangka berani gitu ya, atau dalam sifat berani gitu, itu namanya mufrad.
Jadi benar, Maman disamakan dengan harimau. Ya. Apakah lalu galak, buas? Oh enggak bicara itu. Cukup di masalah pemberaninya. Apakah Maman berarti tidak berakal? Harimau kan tidak berakal. Pemburu? Oh enggak. Satu saja poinnya, yaitu di pemberani. Itu namanya mufrad. Sementara kalau tasbih tamtsil itu kesamaan antara dua keadaan, di mana bentuk persamaannya itu bukan satu sifat, tapi deskripsi dari sebuah keadaan. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau kita pakai bahasa ulama itu, tolibud dunya, orang yang mengejar dunia, kasyari bima bahri, seperti orang yang minum air laut. Ya. Kullama isdada syurban isdada atosan, kalau tidak salah begitu ya. Semakin dia meneguk, semakin dia itu haus. Sama dengan orang cari duit, semakin dia dapat duitnya, semakin ingin lagi mencari. Sekarang apa bedanya Maman dengan harimau, dengan orang mencari dunia, dengan orang minum air? Kalau Maman dengan macan itu disamakannya cuma dalam masalah yaitu pemberani. Tapi kalau orang mencari dunia itu kan satu keadaan, orang yang mengejar dunia. Dengan orang yang minum air laut itu juga keadaan yang lain. Cuma keduanya ini mau disamakan karena ada kesamaan deskripsi. Apa deskripsi yang dimaksud adalah semakin dia dapat, kalau minum kan semakin, maksudnya dapat minum kan air masuk ke tenggorokan. Semakin haus bukannya hilang, artinya orang mencari duit semakin dapat itu bukan semakin puas, bukan semakin merasa cukup, enggak. Tapi dia ingin lagi. Jadi kamu nyari uang 50.000, setelah dapat kamu mau cari yang 100.000 lagi. Sama dengan orang minum air laut. Biasanya kan orang minum itu kan haus, ya minum secangkir kan selesai, segelas. Tapi kalau yang diminum air laut enggak, semakin kamu minum segelas, kamu tambah haus. Bahasanya tambah haus itu berarti kan butuh minum lagi, butuh minum lagi. Berarti ini bukan masalah sifat Pak yang disamakan, tapi keadaan. Dan bukan berarti menyamakan harta itu dengan air laut. Dan menyamakan orang yang mencari harta sama dengan orang minum air laut. Enggak. Bukan itu yang disamakan, tapi keadaannya. Begitu ya. Bagaimana argumentasi saya ini dibangun? Ya. Saya akan buktikan ada satu falsafah, di mana akan menepis kalau misalnya Gus Fahrul atau Kiai Fahrul itu mengatakan yang mendukung tesisnya Kiai Iman itu sebagai anjing. Ya. Perhatikan ya. Sekarang perhatikan, ini ada dua kitab. Bahasanya sama tapi maknanya bertolak belakang ya. Yang pertama dalam kitab Zuhdi karya Ibnu Abi Dunya yang tulisan putih ya. Qara'tu fi kitab Daud bin Dusyaid haddatsani Abu Abdillah qala Isa bin Maryam alaihi salam talibud dunya mithlu syaribi ma'il bahri kullama isdada syurban isdada atshan hatta yaqtulahu. Sayyidina Isa alaihi salam itu berkata, orang yang mengejar dunia itu seperti orang yang minum air laut. Semakin dia minum, artinya setelah dia dapat, dunia itu dia dapat, maka dia semakin haus. Berarti bertolak belakang dengan prinsip minum, di mana orang minum itu mestinya kan hilang hausnya. Ini enggak. Semakin minum semakin haus, sampai akhirnya dia mati. Minum air laut kan mati. Begitu juga kamu kejar dunia, semakin dapat kamu bukannya puas, bukan tertunai keinginan kamu, tapi akan ingin cari terus ya. Ini contoh tasbih tamsil. Apa di sini tasbihnya? Yaitu orang yang mengejar dunia disamakan dengan orang yang minum air laut. Sama-sama apa? Sama-sama semakin dapat semakin haus ya. Isdada syurban isdada atsyan. Semakin minum semakin haus. Ini relevan toh. Orang nyari duit, kalau sudah pikirannya itu duit, semakin dapat semakin gila dia. Justru lebih gila lagi daripada sebelumnya belum dapat. Sama dengan orang minum air laut. Semakin minum kok tambah haus, sehingga mestinya minum lagi gitu. Satunya ini ada di kitabnya Ibnu Arabi ya, dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah kalau tidak salah. Fatolibul ilmi, maka orang yang mencari ilmu kasyari bima'il bahri, seperti orang yang minum air laut. Kullama isdada syurban isdada atasyan. Semakin dia minum semakin haus. Ini kan deskripsinya dua keadaan yang bertolak belakang. Yang pertama orang yang mengejar harta, satunya yang mengejar ilmu. Kok sama perumpamaannya?
Oh, berarti jelas ini tidak sedang menyamakan harta dengan air laut atau ilmu dengan air laut. Kalau pakai pola pikirnya siapa namanya tuh Gus Jazuli menyamakan pendukung Kiai Ma'ruf dengan anjing, berarti ini Ibnu Abi Dunya sedang menyamakan Nabi Isa bahkan ya sedang menyamakan harta dengan air laut. Buruk kan? Kenapa? Karena semakin diminum kok semakin tidak puas gitu. Bahkan hatta yaktulahu sampai nanti dia mampus gara-gara itu. Tetapi Ibnu Arabi malah menyamakan orang mencari ilmu, berarti air laut itu ilmunya. Inilah kalau memahami. Di sini yang disamakan adalah keadaan semakin kamu dapat, kamu semakin haus. Artinya mestinya kalau kita mencari sesuatu sudah dapat itu kan puas. Ini enggak, semakin kamu dapat semakin kamu merasa kurang. Dan itu sama orang-orang yang mabuk dunia ya begitu, mabuk ilmu juga begitu. Maka masalah mabuknya itu Pak yang sama. Jangan lalu dianggap ini menyamakan ilmu dengan air laut, kacau. Atau menyamakan dunia dengan air laut, lebih kacau itu ya. Kenapa? Karena poin kesamaannya bukan sifat materinya, tapi keadaannya. Ya, sama dengan kalau dalam Al-Qur'an itu matalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamatalil himari yahmilu asfaro. Ya. Orang-orang Yahudi itu yang dibebankan kepada mereka, diturunkan kitab Taurat kepada mereka, tapi mereka tidak mengamalkan, ya. Maka mereka itu sama dengan keledai yang memikul kitab-kitab yang berat di punggungnya. Apa kesamaannya? Sama-sama tidak ada manfaatnya. Ya. Artinya ini orang membawa sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya atau dirinya tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia bawa. Apakah orang Yahudi sama dengan keledai? Enggak Pak, keledai tidak mengerti baca kitabnya. Orang Yahudi faham, cuma tidak mengamalkan. Maka bukan dia sama dengan keledai, terus kitabnya sama dengan kitab, bukan. Tapi sama-sama tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dibawa-bawanya gitu loh. Itu Pak, itu berarti kita memahaminya presisi. Ini namanya tasbih tamsil. Jadi jangan lalu dipretelin gitu ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Berarti kamu anjingnya, saya kafilahnya. Saya seperti kafilah, kamu seperti anjing. Oh enggak begitu ya. Bahkan saya sampaikan hadis Nabi yang terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sabda Nabi ada dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaki'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Artinya perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya atau pemberiannya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang coba kamu bayangkan, apakah Nabi menyamakan orang yang memberikan hibah itu sebagai anjingnya? Kalau kamu berpikirnya begitu, berarti pemberian dia itu sebagai muntahannya. Dipikir coba pelan-pelan gitu ya. Anjing muntah disamakan dengan orang yang memberikan hibah. Lalu anjing itu menjilat muntahannya kembali disamakan dengan orang yang memberi hibah itu menarik pemberiannya kembali. Apakah pemberian ketika ditarik kembali menjadi seperti muntahan? Ya. Muntah itu kan sesuatu yang menjijikkan. Ya. Keluar dari mulut dan itu kotoran, sementara hibah itu kan bukan. Ini rusak kalau difahami begini. Tetapi kalau difahami adalah perilaku yang menjijikkan adalah ketika kamu memberikan sesuatu, kemudian kamu minta lagi. Itu semenjijikkan seperti ketika anjing muntah, lalu muntahannya dijilat. Berbeda misal anjing giginya lepas, lalu giginya itu kan juga keluar dari mulut, tapi bukan muntahan, tapi giginya dipasang lagi. Ya. Sama-sama sesuatu yang keluar, tapi diambil lagi. Cuma kenapa dipresisikan kepada muntah? Bukan berarti hibahnya itu dianggap muntahan, bukan Pak. Tapi perilaku orang yang sudah diberikan ngambil lagi itu semenjijikkan itu. Keadaannya menjijikkan seperti itu, gitu loh. Ya. Sama dengan misalnya banyak dalam Al-Quran begitu ya. Ya cuman ini kan jangan sampai kamu bilang wah Nabi menganjing-anjingkan orang ya. Padahal kan tidak kafir juga. Kamu memberikan sesuatu terus kamu minta lagi ya nggak kafir. Masa ya kafir? Masa ya dia menjadi anjing gitu kan?
Cuman perilaku itu adalah perilaku yang menjijikkan gitu loh. Sampai dideskripsikan itu seperti kalau kamu melihat anjing dia muntah, terus dia ambil lagi muntahannya, dimakannya lagi, itu kan jijik ya. Atau mungkin seperti orang yang menjilat ludahnya sendiri, ya dia sudah meludah terus dijilat lagi. Itu sama, itu mungkin kalau dalam peribahasa kita itu orang yang tidak konsisten kepada ucapannya itu seperti menjilat ludahnya sendiri. Padahal ucapan dan ludah ya tidak bisa disamakan toh. Jadi Gus Fahrur itu hanya ingin menjelaskan bahwasanya beliau itu akan diam saja. Terserah kalian mau ngomong apa gitu loh. Kenapa? Karena harimau tidak pernah meladeni gonggongan anjing. Bukan berarti Gus Fahrur harimaunya terus kalian yang mengkritik adalah anjingnya, bukan. Tapi terkadang orang-orang terhormat itu memang tidak menanggapi semua celaan-celaan dari orang-orang. Dia memilih untuk diam begitu ya. Sebagaimana singa yang diam saja ketika anjing menggonggong. Allahumma hadina hadasabil.